Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihazi a'marikum wa fi intihazi amwarikum wa fi intihazi awqatikum fa innaha fitnatun wa sullamun lin-naili maradatillah. Fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Tanpa terasa saat ini kita sudah mendekati penghujung bulan Sya'ban. Kurang lebih 1 minggu lagi kita akan kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu, tamu agung yang dinantikan, yakni bulan suci Ramadan. Ketika akan ada tamu, umumnya kita tentu mempersiapkan diri. Ada yang mengartikan tamu itu kan ditata dan dijamu. Kalau wujudnya manusia. Tapi kalau tamu Allah, tentu kita mesti mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sehingga saat tiba waktunya betul-betul kita telah siap dan betul-betul menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Karena harapannya adalah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini kita memperoleh rahmat Allah, maghfirahnya Allah, dan itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bukankah ketika Rajab tiba kita sering melafalkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah pada bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, insya Allah dengan qadarullah, dengan rahmat Allah, kita akan sampai pada tujuan doa yang telah kita lafalkan itu. Sebelum sampai kepada hari H yang ditunggu, tentu kita mesti mempersiapkan diri agar mampu memaksimalkan peluang yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama aspek iman, yang kedua aspek ilmu, yang ketiga aspek amal, yang keempat aspek harta, yang kelima aspek hati. Hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, khatib yakin jamaah sering mendengarnya dan sering membacanya, bahwa di situ termaktub perintah Allah dan seruan Allah
kepada siapa saja yang mengaku sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelummu, dengan tujuan la'allakum tattaqun, semoga termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, iman itu kalau diartikan adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal 'amali bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Maka kalau ini sudah kita lakukan, tertanam dalam diri kita, apapun perintah yang Allah berikan kepada kita akan dijalani dengan semangat, dijalani dengan keikhlasan. Allah menyuruh kita untuk sholat, tidak ada keluhan walaupun ketika subuh ada ngantuk, duhur sedang lelah panas misalnya, asar sedang sibuk kerjaan, maghrib sedang pengen istirahat, isya sedang pengen nyantai. Justru adanya perintah membuat kita semangat karena menjalani dengan ikhlas. Ibnu Athaillah Sakandar dalam kitab Al-Hikam menyatakan pada kita, memberikan arahan pada kita bahwa al-a'malu surun qa'imatun wa arwauha wujudu sirri ikhlas fiha. Sebuah amal, sebuah perbuatan ibarat tubuh yang gagah yang rupawan, sementara ruh dari tubuh tersebut adalah ikhlas. Begitupun dengan puasa, manakala ada perintah puasa, kita siap menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Bahkan ini pembuktian kita. Manakala kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah, dan kita ucapkan dalam sholat ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terakhir yang paling utama adalah wal a'mal bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Puasa merupakan salah satu implementasi bukti wujud keimanan kita. Manakala kita ngaku beriman, maka adanya perintah ini tentu kita dengan suka hati, dengan senang hati melaksanakannya, bukan dengan beban. Biasanya sarapan pagi-pagi, wudhu, rokok, kopi, dan sebagainya. Ada pergeseran waktu menjadi sahur. Tidak jadi beban, karena menjalaninya dengan penuh sukacita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah ilmu. Puasa adalah ibadah yang tentu tidak lepas dari tata cara, tidak lepas dari aturan. Kalaulah misalnya puasa sunnah, kita boleh niatnya setelah subuh, tapi ketika Ramadan tiba, tidak sama dengan puasa sunnah. Kita mesti tahu syarat rukun apa saja yang membatalkan puasa, sehingga saat menjalani ibadah itu bukan hanya mulut kita tidak menerima asupan makanan minuman, bukan hanya perut kita tidak menampung makanan minuman, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga ikut puasa. Hadirin rahimakumullah, Allah memberikan kita umur sampai hari ini, dan insya Allah sampai Ramadan, sampai seterusnya, adalah kesempatan bagi kita untuk membersihkan anggota badan ini dari segala noda dan dosa. Karena al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi-tha'ah wa yanqus bil maksiyat. Tambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bisa jadi kemarin-kemarin barangkali kita sibuk membaca medsos, beraktivitas di medsos, sementara Al-Quran tidak kita baca. Kita barangkali sibuk lisan ini menggunjing orang, umpat, ghibah. Maka di seminggu sebelum puasa ini, mari kita latih agar lisan ini tidak menggibah.
supaya nanti Ramadan tidak sia-sia ibadah kita. Kalau mata kita, kuping kita, tangan, kaki dan sebagainya digunakan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah, untuk kemaksiatan pada Allah, maka mari kita isti'dad, kita persiapan sebelum datang bulan suci agar tidak sia-sia. Alhamdulillah, masjid ini banyak kegiatan. Ada coffee morning, ada kajian, ada kegiatan taklim. Manfaatkan oleh kita semua untuk menimba ilmu. Karena bukan hanya fisik kita yang butuh asupan, rohani kita pun butuh siraman, butuh asupan. Ibarat tanaman, ada siraman yang menyegarkan. Ada asatidz para guru, silakan untuk bertanya. Memang ada Google, ada YouTube, tetapi hal yang kekurangan dari teknologi itu adalah mereka tidak punya rasa, tidak punya empati, dan tidak selalu benar jawabannya. Tetapi ketika ada asatidz, ada para kiai, para ahli, guru-guru kita, tempat bertanya, alangkah indahnya untuk kita senantiasa untuk ta'zim, menghormati dan juga bertanya kepada beliau-beliau. Itu yang kedua. Jadi sebelum ibadah puasa banyak baca, banyak bertanya, banyak belajar agar tidak sia-sia. Ibadah wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Barangkali kemarin-kemarin kita masih santai ketika subuh nunggu qomat, maka nanti sebelum azan sudah siap di masjid. Barangkali kemarin-kemarin kita sunnah sebelum zuhurnya itu terlewat, maka sekarang mari kita biasakan untuk qobliyah zuhur 4 rakaat. Kalau tidak bisa 4, bisa 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'da isya 2 rakaat. Minimal itu. Ditambah nanti lagi ada tarawih. Kalau nggak terbiasa, capek, merasanya lelah. Tetapi dengan semangat, dengan ilmu, dengan kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan keberkahan, semua aktivitas itu akan dilalui dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Bahkan kita mempersiapkan dari sekarang fisik kita. Mungkin habis subuh biasanya kita tidur lagi, tarik selimut, maka dari sekarang jaga diri kita, mulailah untuk berzikir, baca Al-Quran. Itu yang kedua, di persiapan ilmu. Yang ketiga, amal. Targetkan aktivitas apa saja yang akan kita lakukan ketika bulan puasa tiba. Berjamaahnya, tilawahnya, apakah target 30 juz atau hanya juz 30? Masa setiap Ramadan tiba hanya sampai di juz 30? Ini kesempatan bagi kita semua, peluang emas. Berapa banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, orang tua kita yang Allah telah panggil dan belum merasakan nikmatnya Ramadan. Bahkan di tahun ini barangkali sudah ada yang Allah panggil. Kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah lapangkan di alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Dan Allah berikan ampunan bagi mereka semua. Serta kita yang sekarang Allah berikan kesempatan untuk menikmati Ramadan, betul-betul menyadari pentingnya kesempatan yang Allah berikan ini. Target ibadah, tilawah, muamalah, dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah mencanangkan kegiatan-kegiatan Ramadan tiba sudah siap, nggak bingung mau ngapain. Yang wajib maupun yang sunnah. Mulai pagi, sambung duha, sambung duhur, aktivitas apa saja. Jadi adanya puasa bukan menjadi alasan kita tidak produktif. Kadang-kadang karena puasa alasannya lemas, menjadi malas-malasan.
Nah, ada waktu seminggu ini kita untuk siap-siap membiasakan diri. Lalu yang keempat adalah aspek harta. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah merupakan pribadi terpuji. Di antara sifat terpuji beliau adalah dermawan. Dan ketika Ramadan tiba, jauh lebih dermawan. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, begitu dermawan pada bulan puasa. Masa kita yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada jaminan diampuni dosa, tidak ada jaminan masuk surga, sekadar memberi minum untuk yang takjil buka puasa, masih menahan diri untuk tidak mau berinfak bersedekah, masih tidak mau memberi makan bagi yang sahur. Padahal ketika bulan suci tiba, Allah bentangkan berlipat-lipat pahala, keberkahan, kemudahan bagi kita semua. Kalau kemarin barangkali kita sedekah masih sekitar 2,5% dari pendapatan kita, maka Ramadan nanti kita tingkatkan lebih dari itu. Kata Ramadan adalah bagaimana mengikis sifat-sifat buruk kita agar menjadi orang yang peka dengan kehidupan sosial. Terakhir, yang Allah muliakan adalah aspek hati. Sebelum Ramadan tiba, barangkali sebagai manusia ada salah kata, salah sikap, salah ucap, salah perbuatan. Selesai dari masjid ini, selesai ini, saling maaf-maafan. Atau dengan keluarga besar, ada juga yang membungkusnya dengan arisan keluarga, tidak apa-apa. Intinya bukan makan-makan, tetapi bagaimana saling memaafkan. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Karena ada orang aja mumpung belum datang puasa, makan segala disikat, asupan tidak dibatasi. Akibatnya datang Ramadan malahan sakit. Jadi saling memaafkan, saling berjabat tangan. Kalaulah orang lain berbuat salah pada kita, maka maafkanlah tanpa syarat. Insya Allah itu menjadi amal baik bagi kita semua. Kalaulah kita pernah melakukan kesalahan, mari kita ringankan lisan ini untuk meminta maaf. Mari kita ringankan tangan ini untuk menjabat tangan, minta maaf duluan. Syukur-syukur bisa ketemu langsung. Kalaupun tidak mungkin untuk ketemu langsung, sekarang banyak media, banyak alat.